Di antara kehendak Allah yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita, Allah melebihkan nilai dan keutamaan sebahagian tempat atas tempat yang lain. Sebagaimana Allah juga melebihkan nilai dan keutamaan satu waktu atas waktu yang lain. Kalau dalam setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan Allah angkat derajat 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hitungan bulan dalam setahun ada 12. Dari 12 ini Allah lebihkan nilai dan keutamaan 4 bulan yang kita kenal dengan nama bulan haram. Namun para ulama sepakat, walaupun nilai keutamaan bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang lain, tapi tidak diperselisihkan sedikit pun keutamaan Ramadan di atas keutamaan bulan-bulan haram. Tentunya tidaklah diperselisihkan karena Nabi sendiri menamakan bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Ibaratnya 12 bulan, maka Ramadan seperti dikatakan Imam Ibnul Jauzi, perumpamaan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain seperti keutamaan Yusuf atas anak-anak Yakub lainnya. Nabi Yakub punya 12 orang anak. Tidak ada yang diangkat Allah jadi nabi kecuali Yusuf. Dari Yusuflah turun ya gen-gen baik, generasi-generasi yang membawa nama baik dari Yakub alaihissalam. Jadi tak berlebihan kalau dikatakan perumpamaan Ramadan dibandingkan 12 bulan lainnya dalam setahun seperti perumpamaan Yusuf atas saudara-saudaranya. Nah, bagaimana kita memahami keutamaan Ramadan itu sendiri? Keutamaan Ramadan sebahagian darinya kembali kepada keistimewaan waktu Ramadan itu sendiri. Dikatakan dalam sebuah hadis sahih, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma idza jtunibal kaba'ir. Antara sholat fardu yang 5 dengan sholat fardu yang 5 berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat pekan berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan tahun selanjutnya, merupakan momentum peleburan dosa bagi siapapun orang-orang yang melakukan dosa dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar. Jadi bayangkan, ini salah satu keutamaan Ramadan. Kalau kita ingat dari Ramadan tahun lalu sampai datang kembali Ramadan tahun ini, berapa banyak dosa yang pernah kita buat. Dan momen Ramadan yang satu dengan berikutnya, ini momen Allah buka kesempatan dosa-dosa kecil kita dapat diampuni. Jamaah rahimakumullah, momentum Ramadan juga istimewa, ditinjau dari apa? Tidak ada satupun waktu dan momen terwujud atmosfer dan lingkungan yang baik bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah sebagaimana yang tersedia pada bulan suci Ramadan. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa suffidatisy syayatin. Ketika momentum Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini mengisyaratkan kepada kita, kalau seseorang dipertemukan
dan dirinya tak tergerak untuk beribadah dan meningkatkan amal, maka bisa dipastikan di luar Ramadan pasti lebih parah. Karena godaan syaitan ada di sana, lingkungan yang tidak terjaga juga ada di sana. Sedangkan Ramadan sebagai sebuah momentum istimewa, minimal tantangan kita untuk melakukan amal kebaikan jauh lebih ringan dibandingkan di momen-momen lain. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, ketika datang Ramadan, malaikat di langit berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri adbir. Orang-orang yang ingin berbuat baik, bersegeralah berbuat baik mumpung di bulan Ramadan. Dan mereka yang berkeinginan untuk berbuat keburukan, maka segera singkirkan dengan segera niat untuk berbuat keburukan itu. Kenapa? Sebagaimana balasan kebaikan Allah lipat gandakan, maka tanggung jawab di bulan ini, dosa yang kita kerjakan di bulan Ramadan justru juga tidak akan sama dengan dosa ketika kita buat di bulan-bulan yang lain. Ibarat orang diberikan kesempatan khusus dan istimewa, tapi kalau dia tak gunakan, maka ini menggambarkan kerugian yang nyata bagi orang-orang yang lalai. Para hadirin rahimahumullah, selain itu, keutamaan Ramadan bisa kita lihat dari sisi bagaimana peristiwa-peristiwa penting syariat-syariat agung juga berkaitan dengan bulan ini. Kita lihat sebagai contoh bagaimana bulan Ramadan, bulan yang dipilih Allah untuk menurunkan kitab sucinya secara lengkap dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Adapun turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ini kan turunnya berangsur-angsur. Kadang-kadang turun satu surah, kadang-kadang hanya beberapa ayat. Tapi turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia lengkap sekaligus, itu dipilih di bulan Ramadan. Inilah makna firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Nah, untuk itu betapa meruginya seseorang berada di bulan Ramadan namun ia jauh dari Al-Quran. Salah satu keistimewaan Ramadannya Rasulullah apa? Tiap bulan Ramadan datang, malaikat Jibril turun untuk apa? Bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Bayangkan, Jibril bertadarus Quran dengan Nabi. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana tadarusnya Rasul dengan Jibril. Rasulullah mengulang semua ayat-ayat yang diterimanya dari Jibril untuk didengar Jibril. Ya, begitulah setiap tahun tatkala momentum Ramadan datang, Nabi bertadarus. Ini yang kemudian kita lanjutkan lewat amalan-amalan tadarus kita. Sebahagian membaca, sebahagian yang lain menyimak dan memperbaiki jika ada bacaan yang tidak tepat. Jamaah rahimakumullah, selain keutamaan karena di bulan ini Allah turunkan Quran, keutamaan Ramadan berkaitan pula dengan bagaimana Allah mengidentikan bulan ini sebulan penuh dengan satu syariat yang agung. Itulah syariat puasa. Syariat puasa, syariat yang esensinya melatih kita untuk sabar. Dan kalau dibandingkan dengan semua amal-amal yang lain, puasa merupakan satu-satunya amalan yang tidak ada ketetapan baku berapa pahala yang kita dapat. Kalau sholat sudah ada tabelnya, yang sholat sendiri 1 derajat, yang sholat berjamaah di rumah 25 derajat, yang sholat berjamaah di masjid 20 derajat. Tapi puasa tidak seperti itu. Orang bersedekah, mengeluarkan zakat, Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang bersedekah
dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada ketentuan baku di situ. Begitu juga dengan haji. Tapi bagaimana dengan puasa? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memenuhi balasan bagi orang-orang yang bersabar, termasuk bersabar dalam puasanya, dengan balasan tanpa perhitungan. Coba kita tanya. Jadi kita semua puasa, tapi balasan yang Allah berikan, ganjaran pahala yang kita terima berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung kadar kesabaran yang mampu terbentuk lewat puasa yang kita jalankan. Jamaah rahimahumullah, keutamaan Ramadan lainnya berkaitan erat dengan bagaimana di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan satu malam yang tidak ada malam lain yang semisal dengannya. Itulah malam Lailatul Qadar. Para ulama sepakat, sebaik-baiknya siang dalam setahun itulah siang hari pada saat hari Arafah 9 Zulhijjah. Itu sebaik-baiknya siang. Jadi kalau orang di siang hari 9 Zulhijjah, dia panjatkan doa, dia berpuasa Arafah, dia lakukan amal ibadah, itulah sebaik-baiknya siang. Dan tidak diperselisihkan lagi, sebaik-baiknya malam dalam setahun malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bagaimana malam Qadar itu lebih baik ketika kita beribadah di malam itu dibandingkan kita beribadah pada 1000 bulan. Kalau betul maksud dari 1000 bulan, hitungan bulan 1000 bulan 83 tahun, umur kita saja belum tentu sampai ke situ. Coba bayangkan betapa karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad yang memang relatif usianya jauh lebih pendek dibandingkan umat-umat lain, diperkenankan kita untuk dapat berjumpa dengan momentum Lailatul Qadar. Jamaah rahimahullah, bagian terakhir dari keistimewaan Ramadan, tidak ada satupun bulan dalam setahun di mana orang-orang beriman tergerak untuk menunjukkan kedermawanan terbaiknya melebihi apa yang kita saksikan di momen bulan suci Ramadan. Ada orang yang justru menjadikan amal utamanya apa? Terinspirasi dari hadis Nabi, siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang puasa, baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mana masjid, mana bahkan di pinggir jalan orang membagikan takjil, gak pernah kita temukan ada antusias berbagi dan menunjukkan kedermawanan sebagaimana yang kita saksikan di bulan Ramadan. Begitu juga, walaupun zakat harta tidak mesti harus dikeluarkan di bulan Ramadan, tapi kebanyakan orang mulai menghitung uangnya berapa yang wajib dizakatkan, dan dia memilih menyalurkan hartanya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena meyakini bagaimana momen Ramadan ini adalah momen terbaik kita tunjukkan kedermawanan kita. Karena Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina dakhala al-ashrul awakhir min hadha syahr. Nabi orang paling dermawan dan puncak kedermawanannya begitu masuk bulan suci Ramadan, khususnya di momen 10 malam terakhir.